Malam minggu, malam yang kadang bikin grogi. Kadang. Bukannya selalu. Lanjut dulu. Coba pantunnya, Bu. Udah siap. Malam minggu, malam yang kadang bikin grogi, malam yang asik buat ngomongin tentang teknologi. Hehe. Ya lah, saya kira tuh malamnya buat update kami seputar yang bikin grogi itu, Ibu. Sudah berharap. Loh, malam minggu ini tuh juga bikin saya grogi loh, Mas. Karena narasumbernya tuh kece badai. Wah, kalau yang ini bukan Bu Uka aja yang grogi, Bu. Saya pun nggak bisa tidur. Tapi mendingan langsung kita sapa tamu kehormatan kita kali ini ya, biar nggak makin grogi. Selamat malam Pak Jati, sungkem Pak. Ya, selamat malam semuanya. Sungkem juga biar saya tambah muda. Salah ya? Malam minggu tambah tua. Bikin pantunnya, Bu. Ayo. Aduh, nggak iso cepet ya Bu, aku nggak pantun. Harus semedi dulu. Oh iya. Selamat malam Pak Jati, sekali lagi terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya untuk kami semua untuk menemani malam minggu buka. Semuanya, maaf. Ya, sama-sama. Malam mingguan ngopi. Kopinya mana? Ya tadi di belakangnya Pak Jati. Halo Pak Jati, senang sekali bisa ketemu Bapak lagi walaupun masih secara virtual ya Pak. Semoga segera bisa ketemu lagi. Seru kalau ketemu Pak Jati nih. Tahun depan lah kita ketemu. Insya Allah. Amin. Dan Sobat Paming semua ini pasti sudah bisa nebak ya kalau tamunya Pak Jati itu kira-kira topiknya seputar apa gitu. Jadi apakah antara bagaimana masak oseng kangkung dan ikan goreng yang super enak. Tips-tips membuat sambal yang oke. Ayam goreng kencur. Sudah keluar ininya, signature dish-nya. Jadi ini mau ngelanjut tentang masak-masakan atau mau topik tentang teknologi dan reading. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan Pak Jati. Monggo Pak. Kenalan agak sulit saya tuh kalau kenalan. Kalau kenalan itu biasanya ini tanganku, mana tanganmu gitu. Sekali ini screenku, mana screenmu. Nah itu. Ya, oke, nama saya Komawang Jati. Sehari-hari mengajar di ITB. Sebentar lagi akan pensiun, mungkin 4 tahun lagi ya, 4 tahun atau 5 tahun lagi saya pensiun. Jadi nanti mau mencari universitas yang lain gitu. Kalau ada yang mau menampung, wah banyak. Kalau mau menampung lansia boleh. Ya, saya tertarik memasak dan bikin kopi gitu. Teknologi itu sampingan aja sih sebetulnya. Kira-kira gitu kenalannya, Mbak E. Baik. Wah, seru ini. Jadi kopi dan masak-memasak itu yang utama ya Pak Jati ya? Oh iya, betul. Luar biasa. Baik. Terima kasih Pak Jati. Nah, sebelum kami meminta Pak Jati untuk demo, tapi bukan demo masak ya Pak, takutnya saya kepingin. Kami mau bertanya dulu nih Pak, how technology facilitates reading activities in the classroom. Nah, mungkin secara umum dulu Pak Jati, silakan. Sebetulnya agak sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena untuk classroom activities, untuk membaca itu tidak perlu teknologi. Yang diperlukan adalah teks yang bagus, reading topik yang menarik, gitu kan. Mau pakai teknologi, mau pakai kertas, mau pakai apa, itu yang penting. Jadi yang penting bukan teknologinya. Kadang-kadang kan teman-teman nanya tuh, Pak, kalau reading supaya bisa pinter readingnya teknologinya apa gitu. Nggak ada. Pinter reading ya baca dengan hati gitu, berkomunikasi dengan teks kan gitu. Nah, teksnya mau lewat teknologi atau mau pakai kertas itu berbeda. Tapi kalau ada reading activities di kelas, lalu pengen ngerti pronunciation-nya nih gitu kan. Nah, itu pakai teknologi bisa. Kalau buku kan dipencet ya enggak bunyi dia. Paling bu, tolong dong, atau Pak atau Mas Thomas, tolong dong ini dibacakan, ini bacanya piye gitu.
gitu kan. Nah, kalau ada teknologinya tidak harus tanya bacanya piye, tinggal di highlight atau disentuh sesuatu, nanti ada yang bisa membacakan gitu. Itu sih untuk classroom activities, tapi tidak ada yang wow banget, enggak ada. Gitu. Perbedaannya tipis banget lah. Tapi menurut saya yang paling penting topiknya yang harus menarik. Kayak gitu, kayak ini. Benar ya Pak ya. Jadi sebenarnya apapun teknologinya, yang utama itu dulu ya Pak Jati ya. Dan ya, tadi ada ya statement yang penting Bu, baca dengan hati gitu. Jadi bisa baca ekspresi seseorang dengan hati ya Pak Jati ya, supaya tahu. Jangan membaca seseorang, itu ngajarin Thomas. Saya baru mau nanya Pak, kalau yang itu ada teknologinya enggak Pak gitu? Ada. Pakai kacamata hitam terus bling-bling gitu. Mungkin sebelum Bu ke tambah baper, mohon maaf ya Bu ke. Jadi walaupun Pak Jati sudah menyinggung ini juga, tapi kan kita tahu bahwa keadaan sekarang memaksa kita untuk menggunakan pendekatan remote learning karena pandemi ini. Dan mungkin Pak Jati bisa memberikan gambaran, mungkin cara pandang Pak Jati melihat bagaimana penggunaan teknologi untuk aktivitas membaca itu sendiri di masa seperti ini. Apakah pada dasarnya sama seperti yang diungkapkan Pak Jati tadi, atau mungkin ada adaptasi khusus yang mungkin juga sudah diungkapkan Pak Jati sedikit dan mungkin bisa diperdalam kali ini, Pak Jati. Mas itu sound akademik gitu tuh, bingung itu jawabnya. Tapi gini, masa remote learning sekarang itu yang kadang-kadang teman-teman lupa itu bahwa kita di keadaan emergency. It's a emergency remote teaching gitu ya. Jadi tidak boleh memaksakan aku ngajar reading harus seperti kalau di kelas gitu, which is enggak mungkin. Ya, jadi yang perlu dipikirkan anak-anak punya aksesnya enggak. Aksesnya itu mau pakai HP atau mau pakai laptop gitu. Kalau pakai layar kecil, teksnya ya yang pendek-pendek aja, jangan teks yang kayak di kelas gitu kan. Terus dipikirkan juga membaca mungkin terus karena ini menggunakan teknologi, ada yang bacain. Nanti kita demo lah cara bagaimana teknologi bisa bacain gitu kan. Lalu panjang pendeknya teks dan segala macam. Jadi metodenya beda. Kalau menurut saya justru ada bagusnya karena semoga ya teman-teman tidak menanyakan comprehension questions. Saya agak nggak suka kalau membaca terus ditanya comprehension question. Aku lagi mau enjoy the reading terus ditanya-tanya koyo aku nggak bisa jawab, bodoh gitu loh. Padahal aku kan lagi enjoy nggak bisa gitu. Mungkin bisa ke arah sana. Tapi kalau gurunya pengen comprehension-nya bagus dan segala macam, seperti kalau face-to-face, tidak akan tercapai. Karena namanya emergency remote teaching. Kalau remote teaching yang beneran kan, student-nya sudah prepare nih. Sekolahnya sudah prepare, gurunya sudah prepare. Kalau ini kan semua dadakan, serba dadakan. Jadi semua dadakan, semua nggak siap, terus harus baca gitu. Jadi gurunya harusnya tahu, ya bacanya yang ringan-ringan dulu, supaya anaknya senang dulu, pendek-pendek dulu, terus ditanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu sih, jadi kalau tidak hanya untuk reading, tapi pandangan saya online yang kemarin atau yang sampai saat ini masih emergency. Tidak sempurna. Semuanya dadakan, jadi kita harus melihatnya berbeda. Kayak gitu, kayak itu. Jadi adaptasi ke media, karena media yang dipakai yaitu tadi bisa HP, bisa laptop dan segala macam. Terus gambarnya bisa menarik gitu kan, karena pakai layar perlu dipikirkan kalau ada animasinya bagus kan gitu kan.
ada yang bergerak-gerak gitu. Jadi gurunya dituntut lebih terampil. Tapi mampu atau tidak? Kalau tidak, terus gimana? Ya balik lagi, emergency kan. Kalau kita ngomong ideal, banyak banget yang bisa kita lakukan. Ya. Nah ini penting mungkin ya, jadi apa namanya, perlu ada penyesuaian-penyesuaian karena memang masih emergency gitu. Tapi saya sebenarnya ada satu hal yang penasaran Pak sebelum nanti demo, karena tadi Pak Jati sudah menyebutkan bahwa nanti akan menunjukkan ke Sobat Malming beberapa apps yang sudah dicobain Pak Jati gitu. Satu pertanyaan Pak, kan tadi bahwa kita sekarang masih emergency gitu ya Pak. Itu tuh kita bisa menamainya emergency itu sampai kapan gitu Pak Jati? Maksudnya di situasi seperti apa yang sudah tidak lagi menjadi emergency? Kalau emergensinya hilang ya kalau kita sudah boleh face to face itu emergensinya hilang. Tetapi kalau mau membuat online learning yang tidak emergency itu perlu waktu yang panjang sekali. Nyiapkan gurunya, nyiapkan materinya, nyiapkan platformnya, educate the environment dan segala macam, panjang sekali. Jadi jangan dibayangkan membuat online learning itu mudah gitu. Kayak yang kemarin, oh aku bisa kok, yang kemarin itu online gitu. Bukan itu gitu. Ya, jadi ada kan gini aja yang sering ditanyakan teman-teman kan, bagaimana saya mau mendidik karakter lewat online? Bisa atau tidak? Bisa. But you have to think sangat dalam gitu. Bisa nggak memanusiakan manusia lewat layar? Bisa. Tapi mungkin perlu waktu panjang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaannya kapan akan sampai kapan? Semoga tahun depan kita sudah bisa face to face. Emergensinya hilang, lalu online-nya bisa kita gunakan untuk apa? Untuk melengkapi, gitu kan? Dengan modal yang dadakan-dadakan kemarin itu kan punya modal tuh nggak tahu apps jadi tahu apps dan segala macam ini. Jadi moga-moga 2022 itu ngajarnya menjadi makin renyah gitu, kayaknya. Udah kayak gitu itu ya, sudah closing statement. Enggak lah. Baik Pak, nah ini tadi Pak Jati sudah menyinggung sedikit tentang salah satu app yang bisa dipakai untuk membantu reading activities pada saat online learning atau pada saat menggunakan teknologi di kelas reading gitu. Mungkin Pak Jati bisa mulai menunjukkan beberapa app-nya Pak. Boleh, tapi sebelum beberapa apps, mungkin aku akan menunjukkan sedikit pengalaman lah ya. Siap. Saya akan share screen. Mohon maaf, ini orang tua jadi share screen-nya kadang-kadang salah. Oke, tidak mulai dari halaman pertama, sudah biasa. Jadi saya mundur dulu ya. Siap. Nah, ER and Technology, extensive reading gitu ya. Jadi saya pernah diminta untuk run workshop online tentang reading. Lalu saya mengadakan survei pendek juga. Lalu saya nemu ini punya Mekat Abdul Rahim ini tentang isu challenges. Jadi reading text yang kadang-kadang diberikan ke siswa di kelas itu konteksnya nggak pas, karena yang dicari adalah levelnya, yang dicari vocabulary-nya gitu kan, level of difficulty of the text gitu. Karena itu yang dicari, maka anak-anak kadang-kadang terus menjadi motivasinya nggak ada untuk membaca. Aku baca mau enjoy kok malah ditakoni vocabulary gitu loh, nah, gitu kan. Terus nanti ada yang disalah-salahkan juga, tidak punya reading habit gitu. Lah mau punya reading habit yang bagus gimana? Lagi baca setengah halaman ditanya, terus tidak bisa dimarahin gitu kan. Ya, jadi itu lalu tidak cukup preparasi katanya. Jadi saya lebih menyarankan untuk extensive reading
yang dilihat bukan vocabulary-nya dan seterusnya, tapi lebih ke reading enjoyment. Itu mungkin yang perlu dilihat. Ya. Ini juga challenge untuk students-nya. Ya, kenapa tidak suka membaca dan seterusnya. Kadang-kadang siswa itu tidak fokus waktu membaca, tidak tahu fungsinya dan segala macam. Lalu tidak punya background yang cukup gitu. Teksnya kadang-kadang ngambil dari Inggris sono atau ngambil dari mana Amerika sana gitu, tanpa menyiapkan background-nya. Terus yang baca cah godean kayak saya gitu kan, kaget loh. Oh, iki nggak ngerti gitu. Jadi itu juga menjadi reading selections, nanti mungkin perlu diperhatikan. Mau digital kayak mau tidak digital, reading selection mungkin harus lebar gitu. Kadang-kadang juga kalau sudah mahasiswa tidak paham hubungannya dengan mata kuliah yang lain. Terus kadang-kadang tugas membacanya menjadi unrealistic, itu juga mungkin. Kadang-kadang yang sering itu aku pengen baca biar TOEFL-nya tinggi gitu. Biar aku lulus IELTS, biar aku dan segala macam. Jadi tidak dengan hati. Katanya Mbak Uke kan gitu tadi kan. Hatinya di mana mau baca? Hatinya di TOEFL test ya ora iso. Gitu. Jadi reading for enjoyment-nya kurang. Jadi selection of appropriate reading text itu memang perlu, itu dulu. Ini cocok untuk atau tidak, suka atau tidak, dan segala macam. Baru kita ngomongin designing the task. Tasknya juga tidak, kalau saya kurang suka dengan comprehension, tapi lebih ke pertanyaannya, bagian mana kamu yang suka? Yang nyebelin mana? Karakter ya ini nek kamu jadi dia mau ngapain? Yang gitu-gitu. So it's more bukan pemahaman gitu loh. Tapi yuk kita ngobrol yang renyah tentang teksnya. Itu makanya extensive reading saya pikir ke arah sana sih. Itu ya. Nah, sekarang ini teknologi yang namanya ReadLang. Ini gratis, bisa diinstal di Google Chrome, jadi sangat user friendly, tidak hanya untuk bahasa Inggris. Jadi bisa untuk bahasa Arab, bisa untuk bahasa Perancis dan segala macam. Nanti saya demokan. Ini fungsinya seperti middleman antara pembaca Google Translate gitu. Kalau kita pakai Google Translate konteksnya hilang. Kalau ini enggak, ya tetap ada di sana, kita bisa highlighting nanti waktu demo. Ya. Lalu kerennya dari ReadLang ini create digital word list. Jadi kata yang kita cari itu dia catat sama dia. Oh Pak Jati itu enggak tahu kata ini tadi. Di dalam teks ini ada 5 kata yang dia klik-klik itu dia catat. Setelah dia catat, dia buat menjadi flashcard. Nanti flashcardnya bisa untuk main-main. Jadi untuk belajar bahasa bukan belajar bahasa, untuk belajar vocab sendiri gitu. Ya. Lalu nanti ada semacam library. Saya baca apa saja itu menjadi list di situ. Jadi kalau ini dilakukan bareng-bareng, atau saya share akun saya ke guru gitu, guru bisa tahu, oh Pak Jati sukanya baca tentang resep masakan gitu. Nah itu nanti kok ini yang dibaca masakan terus, ini yang dibaca pasar gitu kan, bisa ketahuan. Jadi selection-nya bisa milih sendiri karena menggunakan website, ya bisa nyari macam-macam. Gitu. Tapi nanti dia yang bantu menyusun lah kira-kira gitu. Ya, kita coba demo sebentar atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh interrupt ya. Langsung boleh Pak. Langsung ya. Soalnya kalau ada pertanyaan, kayak neng kelas ya. Ini kelasnya muridnya ada 3 ini. Muridnya ada 3, jangan. Oke, ini ReadLang, saya sudah masuk ke akun saya. Ada home, tadi saya bilang ada library. Ya, library ini website yang English learners biasanya kunjungi gitu ya. Ini sudah ada beberapa di sini. Ada Discover World United States,
ada latest news The Guardian dan segala macam. Ini yang umum. Ya, website. Lalu ada public text. Nah, public text ini ada level of difficulty-nya. Kalau kita social media magazine, umpamanya yang ini, itu ada 520 kata, ini C1, advance. Di internet ini A2, per beginner gitu. Jadi saya bisa milih, sudah dibantu sama apps ini, kira-kira mau yang mana gitu kan. Umpamanya saya milih Dangerous Virus Level 3, ini advance. Gitu. Jadi kita bisa milih dari seleksi ini, atau kalau ini ada My Text, nah, ini teks yang pernah saya buka dari Jakarta Post, ada 3, gitu kan. Jadi saya bisa, nanti kalau saya keluyuran di website lalu baca, ini ya saya aktifkan, akan dimasukkan dalam My Text di sini. Ya. Lalu ini word list, kalau klik begini, ini word list yang pernah saya tanyakan, jadi bisa diklik juga ini nanti keluar suaranya. Thriller. Ya. Several years. Ya. Establish. Jadi ini itu saya mencari establish itu apa bahasa Indonesianya dan segala macam. Itu listnya dia akan buatkan di sini. Ya, yang saya kesulitan untuk memahami. Lalu ada flashcard-nya, news, kalau di ini ada bunyinya. News. Nah, di sini ada bahasa Arabnya yang aku nggak tahu karena saya nyoba waktu itu, gitu ya. Lalu ini did you remember, not at all, almost atau yes. Kalau yes nanti dia hilang, tidak akan muncul lagi gitu. Ya, dan listnya nanti akan bertambah secara otomatis. Itu sih read length sebetulnya. Nah, sekarang contohnya cara kerjanya adalah saya coba ke library. Saya coba ke public text, saya coba ke internet lah ya. Nah ini pendek banget. Kalau saya tidak tahu kata amazing, umpamanya saya klik luar biasa, experience, pengalaman yang luar biasa gitu. Nah ini sudah masuk di wordlist saya. Kredensial apa sih? Kredensial juga. Aduh apa itu? Ini kalau saya 3 kata, tulis kredensial Anda. Ya, gitu. Lalu kalau saya ke halaman berikutnya, congratulations, you completed, well done. Next, gitu. Jadi ini seperti untuk belajar mandiri lah gitu. Nah, pertanyaan teks kita bisa kita upload, bisa. Kita bisa upload teks kita sendiri, lalu akan diajak main-main dengan read length gitu. Ya. Jadi mungkin ini cocok untuk emergency remote teaching mungkin, tapi ya harus percaya sama anaknya bahwa anaknya akan membaca gitu. Tapi balik lagi, teksnya harus teks yang disukai oleh siswa. Ya, itu saya ngambil dari Replay. Kalau saya ngambil dari My Text, umpamanya, saya ngambil coronavirus ini. Ya, ini teks. Kalau saya healthcare, kalau saya workers, dan seterusnya. Nah ini fungsinya read length. Ya, begitu demonya. Kalau saya bisa mengganti, I know Indonesian, I'm learning English. Sebetulnya bisa diganti teksnya. Kalau saya mengaktifkan saya yang di read length yang di sini, yang di screen saya, ya hari ini tertutup. I know Indonesia, I'm learning Arabic, atau I'm learning Arabic gimana? Korea Pak, Korea Pak. Bu Uka nih K-popers. Korea tuh. Iya. Korea. Korea. Korea mana? Korea. Ini masalahnya enggak di.
nggak alfabet. Nah ini Korea nih. Nah gitu kan. Oke, learning Korea, saya sekarang harus cari teks bahasa Indonesia. Nah, kalau cari teks bahasa Indonesia, saya buka yang lain dulu. Umpamanya detik lah ya. Yang gampang ya, detik.com. Ya, inilah. Nah, ini terus read length-nya saya aktifkan. Kita aktifkan dulu deh. Bentar. Nah, ini read length-nya saya aktifkan, harusnya dia bisa membaca ini. Read length has the access to the site. Mohon maaf kadang-kadang tergantung sinyal dan amal-amalan. Ya, kalau amal-amalannya jelek, nggak mau. Oke, belum mau dia. Oke, anyway, kalau saya lanjutkan nanti lama. Tapi intinya, ini nanti kalau saya highlight, yang muncul adalah terjemahan ke bahasa Korea. Itu ya, jadi harusnya nggak dibalik, harusnya teksnya Korea, tak begini kan keluar bahasa Indonesia gitu. Karena saya sedang belajar Korea. Ya. Jadi mungkin bisa direkomendasikan untuk teman-teman yang mengajar bahasa, tidak harus bahasa Inggris, tapi bisa untuk mengajar berbagai kebutuhan lah. Ya, itu namanya readlength.com. Ya. Yang lain adalah e-reader. E-reader itu sebetulnya AI yang membacakan untuk kita gitu. Jadi untuk pronunciation, kalau mata lagi perih, males baca teks, baca layar, ya layarnya digeret ke dapur sambil goreng tahu, dengerin ada AI yang bacain buat kita gitu. Nah, kita bisa upload juga sih teks kita, jurnal gitu kan. Kayak Bu Yosefa lagi kuliah ya jurnal terus sambil tidur didengerin pakai headset gitu, terus nggak bisa tidur kan. Atau sambil apa gitu. Jadi ada suara-suara yang membacakan. E-reader Prestigio ini lebih cocok untuk HP. Ya, silakan tidak hanya bahasa Inggris, dia bisa berbagai bahasa. Yang untuk laptop yang ringan itu namanya Natural Reader. Ya, Natural Reader sama akan membaca buat kita gitu. Sekarang kita coba dengan teks yang ini. Ini ada, oke, saya sudah install di sini naturalreader.com. Nanti kalau sudah install di Chrome extension, lalu langsung muncul ini, langsung dia membaca. Artificial Intelligence in English Language Learning. Raquel Ribeiro. Published the 9th of March 2020. Raquel Ribeiro from Brazil is an English teacher, edit blogger, lecturer and contributing author for Evolve. In this blog, Raquel explores the most practical ways English language teachers can use artificial intelligence in the ELT classroom. The rapid expansion of technology and digital applications that characterizes the Fourth Industrial Revolution is changing the way we live, work. Jadi gitu kalau zaman dulu saya suka bacain anak saya gitu kan, buku-buku. Nah, sekarang ada beginian sebetulnya bagi orang tua yang punya anak-anak kecil bisa disetelin aja. Kalau saya dulu masih beli CD gitu ya, ada Pocahontas lah, ada Penguin lah gitu. Kalau sekarang dengan teknologi yang sekarang seharusnya lebih lebih mudah untuk mendapatkan teks gitu. Saya dulu masih berlangganan buku, di pesan order terus dikirim ke Amerika, dari Amerika dikirim ke Indonesia,
4 minggu lah kira-kira baru nyampe gitu. Saya dulu ikut Book Monthly Club. Nah, kalau ini sekarang sangat murah sebetulnya. Ya itu namanya Natural Reader. Nah, sekarang kita lanjut. Ada satu lagi itu namanya Summary Box. Ini instantly summarize any link or web page. Ini gratis di Google Chrome juga. Kalau saya demo kayaknya tidak mampu karena kita sambil zooming ya. Jadi nanti sendiri. Coba sendiri, tapi ini ada box yang di atas. Kalau ini diklik lalu dia coba reload page-nya terus akses, mencoba untuk akses lalu summarizing. Ya, ini saya coba untuk summarize ini mungkin mau dia, nggak tahu. Ya, tidak mau. Oke, itu summary box, nanti silakan dicoba. Jadi summarizing, tapi saran saya AI ini belum canggih. Jadi bukan untuk summarizing setelah kita baca, tapi summarizing sebelum kita baca. Perlu nggak saya baca web page ini gitu, summarize dulu gitu. Jadi bukan, oh ya web page ini bagus terus aku harus ada tugas summarizing dari web page ini gitu, terus dipakai AI ini kayaknya akan nyasar deh. Ya ini untuk memberikan ide pada kita apa isinya gitu, bagus atau tidak, baru kita memutuskan untuk dibaca atau tidak. Lebih ke arah sana. Pertanyaan. Tadi aku ditanya Uke, sekarang kan ditanya. Ya, Mbak Uke, do you read for pleasure or for a test? Tergantung situasi, Pak. Tergantung situasi. Iya. Aku tanya Mas Thomas. Mas Thomas ngajar toh? Nah. Ya. Oke. Do you provide rooms for your student to enjoy reading? Kalau yes, how? Gitu kan? Yo. Somehow yes. How? Yes. Karena saya mengajar book report ya Pak, dan dasarnya adalah extensive reading, jadi saya memberikan kesempatan mereka untuk memilih sendiri bacaan yang mereka ingin. Nah, tapi sayangnya itu karena nature-nya book report harus tetap ada jurnal untuk di report, yang mungkin itu nggak terlalu extensive reading. Tapi mungkin paling tidak mereka sudah senang baca dulu yang mereka sukai. Ya, gitu, kalau book reportnya yang dihilangkan, Mas. Pilih kamu yang mau baca, reportnya bebas. Kamu bisa menggambar menjadi komik, kamu bisa bercerita kembali menjadi cerita oral menggunakan, kan sekarang banyak umpamanya Flipgrid atau apalah gitu, direkam gitu kan. Jadi nanti ada macam-macam, atau kamu mau ubah jadi puisi, atau kamu mau pentas drama, di challenge gitu. Jadi bacanya rotok gendeng nanti itu jadinya. Kayaknya gitu Mas, kayaknya. Di sini punya acara sopo itu balik-balik. Tapi betul juga ya Pak Jati ya. Jadi kenapa? Betul juga ya, meskipun book report tetap ada report, hanya bentuknya memang diarahkan bervariasi sesuai pilihan mereka juga ya Pak Jati ya. Iya, karena saya dulu diajar book report di Sanada Dharma. Nggak sukanya bikin reportnya, bacanya aku senang. Bacanya suka. Iya, ngasih reportnya nggak mau. Kalau aku suruh bikin sketch gitu, aku mungkin tak kerjakan gitu. Suruh bikin report kan malas nulisnya. Betul. Jadi, karena reportnya sudah ada template formnya ya, yang pertanyaannya sama setiap habis membaca kan ya. Iya, jadi mungkin kan ada pemahaman beyond the questions provided by the lecture gitu loh. Gitu. Kadang-kadang kan tak hapusi ini gurunya ini, tak hapusi aja gitu kan. Tapi kalau ditanya dengan sincere, diberikan kebebasan, mungkin akan lebih lebih bermakna bagi si pembaca sih. Betul. Ya, tidak discouraging. Ya, kira-kira gitu. Sorry, ini acaranya malam mingguan, jadi aku yang kembali yang nanya. Yang layar berikut aku mau nanya sama Uke. Tapi enggak, Ding. Thank you, Mbak Uke. Saya udah khawatir. Aduh, apa nih? Terima kasih Pak Jati. Oke, saya menarik stop sekali. sharing. Siap. Menarik sekali ya.
dan asik sekali tadi mendengarkan kuliah malam minggunya Pak Jati. Jadi pengen ikut kelasnya Pak Jati loh. Boleh saya ngajar critical reading. Ini serius boleh ikut Pak? Boleh. Bayar Nanti SKS nggak Pak? Tapi sistemnya itu sekarang itu masalahnya pakai NIM login-nya. Bahannya nggak apa-apa. Kalau mau lihat slide-nya, mau lihat aku kalau pas Zoom dan segala macam boleh. Aku punya 200 sekian mahasiswa. Wah. Dibagi menjadi 4 kelas. Oh wow. Very big class. Tapi kalau punya murid seperti saya, Pak Jati harus sabar. Kenapa? Saya kalau teknologi itu berdua itu udah senyum-senyum aja. Loh, aku teksnya nggak teknologi kok. Jadi yang critical reading saya nggak pakai teks teknologi sih. Nggak ngomongin teknologi gitu. Waktu mereka nulis, karena setelah baca kritis dia harus nulis kan. Jadi aku ngajarin 2 sebetulnya. Readingnya sendiri terus sama writing gitu kan. Auto express writing. Writingnya yang ngajar AI, aku nggak ngajar. AI. Keren. Nah itu. Ada AI itu. AI itu ngajarnya keren dia lebih telaten dari saya. Jadi saya cuma bilang teksnya ini ya, kamu nulisnya begini, nih kasihin ke AI yang ini, nanti reaksinya gimana, kamu pelajarin gitu kan. Kalau sudah bagus, tolong ditaruh di sini, nanti yang baca manusia. Nah, pas baca manusia itu baru kita debat-debatan kan. Kenapa pandanganmu begini, kenapa pandanganmu begitu kan. Tapi sampai dia menulis itu grammar, tone of the language dan segala macam AI yang bantuin, saya nggak bantuin. Saya nanti cuman ujungnya kalau tulisannya sudah bagus, saya tinggal nanya, kenapa kamu milih kata ini? Ayo, gitu kan. Kenapa logikamu begini? Gitu kan. Yang gitu-gitu. Seru ini. Gimana Bu? Saya ini juga udah gelar AI, Yusefa AI. Apa? Krik. Aryani Iswandari. Iya. Saya sih aneh ki apa ya? I-nya sih Iswandari, A-nya apa? Kok aku malah lali. Berarti udah lulus saya kayaknya ya. Iya, udah canggih loh sebenarnya Bu Yus tuh. Udah ada embel-embel AI dari lahir ceprot. Fans banget deh itu. Seneng aku. Terus Pak, kalau mau mengakses videonya Pak Jati gimana dong Pak caranya nanti biar ditulis Mas Thomas, terus nanti teman-teman yang mendengarkan bisa ikut nonton Pak Jati gitu. Oh, saya nggak punya video yang khusus sih. Video-videoku yang baru ada di search kayaknya. Saya punya YouTube channel yang isinya jelek banget semua, jadi jelek banget karena customize untuk mahasiswa. Kalau yang nggak ikut kelas itu kadang-kadang bingung ini ngomong apa gitu. Tapi ada di situ. Nanti tinggal search. Kadang-kadang tulisan mahasiswa tak tampangkan di situ, terus aku ngoceh gitu, ngasih feedback. Ya gitulah. Tidak untuk jadi YouTuber sih, semau-mau aja. Kalau mau dipercantik tuh Mas Thomas nih Pak Jati ahlinya. Jangan. Aku kasihan YouTuber yang lain nanti pada nanti kesaingan ya. Kesaingan gitu, nggak usah lah. Kehilangan subscribers. Aduh, ini seru ini. Seru ini Mas Thomas, seru. Aku dikandak ke udah ntar. Nanti habis ini saya laporan kok Pak. Mas mau rodok gendeng. Nanti dijawab udah aku ya iya. Aku pun. Seru. Yusuf ingin menyampaikan sesuatu dulu. Kenapa? Yusuf ingin menyampaikan sesuatu dulu sebelum kita akhiri. Enggak, aku tadi udah bilang seru itu loh, Mas Thomas, seru. Kode ya? Kode. Baiklah, Pak Jati, terima kasih karena sudah diberikan kode-kode dari Yusuf. Ya. Terima kasih sekali untuk waktunya, terutama untuk malam minggu ini. Dan juga terima kasih kepada
teman-teman Sobat Malming yang masih bersama kami. Sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat untuk semuanya dan bye-bye. Oke, bye. Terima kasih Pak Jati. Ya, makasih.